dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman, tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini, kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan. Muka polos otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Sangat tidak pantas sekali seorang zuriyah yang mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW selalu berkata kasar. Presiden Indonesia menurutnya adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap perutnya sendiri, melupakan rakyat dan lain semacamnya. Menurut Ki Haji Imaduddin sebagai aktor utama dalam membatalkan nasab klan Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW terus diperdebatkan. Menurut pembatalan nasab di sini, yaitu Ki Haji Imaduddin Al-Battani, memang sudah seharusnya klan Ba'alwi, khususnya Habib-Habib yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW, seharusnya bertobat sebelum ajal menjemput mereka ya. Kenapa demikian? Karena memang sewajarnya mereka tidak menghina presiden, tidak menghina rezim dan bahkan oligarki yang masih menguasai Indonesia. Apalagi presiden di sini menurut siapa ini pembatal nasab Ki Haji Imaduddin dimaki-maki, menteri dimaki-maki, seakan-akan tidak ada yang cocok terhadap klan Habaib, khususnya mereka-mereka yang selalu gencar untuk menggempur masyarakat Indonesia dengan dakwaan-dakwaan yang sifatnya membungkam publik. Namun di sini Ki Haji Imaduddin sebagai pembatal nasab memberikan uraian dan sepatah kata tentang narasi panas yang disampaikan di sini. Namun Ki Haji Imaduddin Al-Battani sebagai orang pertama yang membatalkan nasabnya klan Ba'alwi di sini, sahabat beriman semua, mengkaji dengan narasi panas, mengkaji dengan kritik tajam terhadap klan Ba'alwi ya. Mereka seharusnya bertobat dan sadar dirilah bahwa mereka tidak pantas ada di Indonesia. Orang-orang yang dahulu adalah seorang imigran yang datang ke Indonesia seharusnya tahu diri dan tidak lupa terhadap nenek moyangnya. Karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Dan sudah final daripada penelitian saya, Ba'lawi yang mengaku sebagai Habib-Habib itu bukan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Taufik Assegaf bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab bukan keturunan Nabi, Bahar Smith bukan keturunan Nabi, dan seluruh Ba'alwi yang pakai Syihab, Atas, Empuk dan lain sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi untuk PWI, peringatan dari saya sebagai wakil ketua umum PWI LS, walau mereka bukan keturunan Nabi, tidak ada alasan kita untuk membenci mereka jika mereka tidak lagi menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Jika mereka tidak mau lagi mengklaim para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia adalah bagian dari keluarga mereka, sementara orang asli di sini tidak ada yang jadi pahlawan. Jika mereka sudah menghentikan pengakuan itu di hadapan publik, tidak ada alasan lagi nanti PWI untuk terus berfokus bicara tentang mereka. Kiai Marzuki telah mengingatkan kita tadi, kalau hal-hal yang selama ini kita anggap mereka telah berlebihan, telah obsesi itu ditinggalkan, kita siap rekonsiliasi dan merangkul. Tamu wajib kita hormati. Dan kalau mereka kemudian menghilangkan pengkultusan terhadap keluarga mereka sendiri, dan ini bukan hoax,
terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Allahu Dan Akbar. tadi Yai Marzuki telah mengusulkan kepada Jenderal Nur Wahid untuk menyusun kesesatan-kesesatan yang ada di dalam kitab, dan itu sudah kita lakukan, Yai. Iya. Dan sedang naik cetak, sudah ada ISBN, sedang naik cetak, bahwa kita ambil dari kitab-kitab mereka, yang dimana ajaran agama kita mengatakan Allah. innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, itu bahwa Allah menerima taubatnya hambanya Siap. selagi belum ada di tenggorokan sekarat. Bagi mereka ada di dalam kitabnya bahwa mereka bisa bertobat Siap. walaupun sudah mati di dalam kubur, walau zina, walau saraka, walaupun berzina, walaupun mencuri, mereka bisa untuk bertobat di dalam kubur. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya kira Kristen juga sama dengan Islam. Orang kalau sudah mati nggak bisa lagi bertobat. Iya ya. Jangan tanya tadi Kiai Marzuki tanya pada PKS, tanya pada Muhammadiyah, sama enggak? Agama Kristen juga sama, Yai, bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa bertobat. Kalau kita tobatnya di dalam kubur sudah mati, ya kita berdosa saja. Nanti kita dalam kubur baru bertobat. Nggak bisa, itu ajaran bukan ajaran agama. Kalau orang bertobatnya di dalam kubur itu bukan ajaran agama. Lebih mirip ajaran orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Sebenarnya mereka tidak percaya adanya akhirat, tapi kalau ngomong tidak percaya akhirat, nggak punya mukibin. Kalau ngomong nggak percaya apa adanya akhirat, nggak punya mukibin. Yang bodoh-bodoh itu banyaknya orang-orang beragama. Makanya mereka harus pura-pura seperti orang beragama, nanti punya pengikut orang-orang beragama. Siap. Ini bisa, walaupun saya tidak yakin itu. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan analisa saya itu salah. Kenapa? Udah tua masih mau malsuin kuburan. Allah. Udah tua bangka, malsuin kuburan. Orang yang bukan daripada bin Yahya disebut Allah dia bin Allah. Yahya. Cucunya marah. KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang punya cucu. Siap, Cucunya ngerasa ini leluhurnya pejuang daripada Keraton Yogyakarta, meninggal tahun 1811, adalah orang Jawa asli. Segitu Dia ya. panglima perang di Yogyakarta, matinya melawan Inggris, ditebas lehernya oleh Inggris, dimakamkan di jajaran Jogja. Tahun 2018 makamnya pindah ke Semarang, silsilahnya pindah dari orang Jawa menjadi orang Yaman. Dan ini bukan satu dua, kita sudah mendeteksi laporan dari PWI LS Perjuangan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahwa mereka membuat makam-makam ini bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian makam palsu ini dialamatkan menjadi leluhur daripada raja-raja yang ada di Sumatera dan raja-raja yang ada di Pulau Kalimantan. Ini luar biasa. Jadi nanti seluruh raja-raja itu keturunan mereka lah raja-raja Sriwijaya, Raja Majapahit, bisa jadi nanti itu leluhurnya dari Tarim semua. Walaupun mereka belum beragama Islam. Ini yang sedang terjadi, dan keresahan ini sebagian sudah dipahami oleh para kiai, sebagian lagi ada yang belum paham, sebagian lagi ada yang nggak mau paham. Kenapa? Karena saya sudah dari dulu kiai berhubungan nggak seperti yang kiai katakan. Mungkin kebetulan dia dapat teman Habib Bahar bin Smith di sini menyindir secara panas dan tegas bahwa rezim yang dibangun selama 1000 tahun yang diacung-acungkan oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo terus diperdebatkan dan terus menuai polemik panas. Rezim yang selalu digaung-gaungkan oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo menurut Habib Bahar bin Smith di sini tidak akan ada cocoknya dan selalu diperdebatkan dan selalu didoktrin menjadi sebuah kajian panas ya, bagaimana tidak sahabat beriman semua. Habib Bahar bin Smith di sini seakan-akan tidak jera bahwa Habib Bahar pernah dipenjara dan bahkan masuk penjara lagi, keluar masuk lagi. Namun di sini keras dan tegas bagaimana Habib Bahar bin Smith menuai pro dan kontra dengan nada-nada kerasnya, dengan nada-nada fatalnya yang bisa membuat orang terdoktrin ya sahabat sekalian.
Bahar bin Smith di sini mengomentari bahwa dengan dimasukkannya Gibran sebagai wakil dari Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Prabowo Subianto, menurutnya adalah sebuah kegagalan yang seharusnya orang-orang Indonesia harus tahu. Gibran adalah seorang yang bisa menyerupai dengan adegan-adegan yang diperankan langsung oleh bapaknya yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Dengan dimasukkannya Gibran sebagai wakil presiden Indonesia, maka rezim Indonesia akan hancur, Indonesia akan hancur karena korupsi akan terus merajalela, sahabat beriman semua. Maka sudah sepantasnya, maka sudah sewajarnya kita sebagai orang-orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas bisa memilah dan bisa memilih siapa yang benar dan siapa yang salah tentunya, siapa yang menjadi provokator dan siapa saja orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap Republik di sini, sahabat beriman. Mari kita saksikan lagi videonya, sahabat beriman. Siap. Bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Kalian borgol tangan kami, bisa. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Kalian asingkan kami, bisa. Kalian mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami, bahkan kalau kalian bisa silahkan bunuh kami. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara. Kalian bisa memenjarakan saya, memborgol saya, tapi kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, Habib Rizik sampaikan, Habib Hanif dan para habaib, para kiai-kiai, yang Kiai Munawir sampaikan, yang Kiai, anak tahunya beliau ini suka begini-begini. Kiai siapa? Kiai Nul Yakin, ya Allah, namanya luar biasa. Ya, Kiai Nul Yakin sampaikan kebenaran, cuma untungnya beliau nggak dikriminalisasi, itu aja. Yang dikriminalisasi ya Rizik, saya. Tapi itu era Mulyono, itu rezim Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau? Saudara-saudara, ceramah saya di Lampung kemarin, ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya, saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Siap. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik, kalau ada yang nggak baik ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang. Bahar bin Smith itu, Bahar bin Smith ada yang benar ya dia bakal bilang benar, salah dia bakal bilang salah. Nggak ada tawar menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Belum mau hampir 2 bulan, semua koruptor-koruptor dibabat sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Kepedulian Prabowo kepada Palestina, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bahkan nanti ini acara reuni 212 dipermudah ketika masa pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan rezimnya Mulyono. Betul. Habib Bahar bin Smith di sini tidak mau tunduk terhadap kezaliman, tidak mau tunduk kepada oligarki yang menzalimi negeri ini. Indonesia akan kaya, Indonesia ini di sini selalu dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, orang-orang yang melakukan koruptor secara terang-terangan, bahkan secara masif dan legal sistem. Ya, Habib Bahar bin Smith di sini menyinggung tegas, menyinggung keras bahwa
mantan Presiden Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo adalah dalang di balik rusaknya moral bangsa Indonesia, sahabat beriman semua. Oleh sebab itu, berikan tanggapan dan komentar Anda terhadap apa-apa yang disampaikan langsung oleh para pembatal nasab, khususnya Ki Haji Madudin sebagai pencerah dalam hal ini, dan kemudian berikan juga komentar Anda mengenai peran apa saja yang disampaikan dan polemik panas yang disampaikan langsung oleh Habib Bahar bin Smith di sini menyikapi keadaan yang ada di negara dan Republik Indonesia saat ini, sahabat beriman semua. Dan jangan lupa berikan dan like serta subscribe Anda pada Muslim Kontroversi. Dan mari kita saksikan lagi videonya, sahabat beriman semua. Bagus gak? Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Siap. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi, karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Iya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi. Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaiton. Takbir, takbir. Terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono. Terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita belum, kita tidak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum, karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Joko Widodo sampai saat ini masih terus berkembang ya, khususnya di negara Indonesia, dengan dimasukkannya Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto, maka dinasti dari Jokowi akan terus berlanjut. Bahkan di 2029 Gibran akan dimajukan lagi menjadi presiden terpilih yang harus dinobatkan sebagai presiden, dan itulah yang disampaikan langsung oleh Habib Bahar bin Smith di sini. Wah, bagaimana ya kelanjutannya? Semoga orang-orang yang mempunyai kepentingan di negeri ini bisa mendengar apa yang disampaikan langsung oleh Habib Bahar bin Smith yang mengaku-ngaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW di sini. Patut dipertanyakan dan patut diperjelas ya, bagaimana tidak, sahabat beriman semua. Seorang yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW berkata kasar, berkata dengan tidak pada tempatnya. Wah, menurut pembatal nasab di sini, yaitu Ki Haji Madudin Al-Batani, para klan Habib dan klan Ba'alwi yang mengaku sebagai dzurriyyah dan Sadat Ba'alwi adalah sebuah benalu dan sebuah parasit yang bisa merusak tatanan sistem yang ada di Indonesia. Maka sudah sewajarnya mereka ini dipulangkan. Mereka ini seolah-olah akan menguasai Republik Indonesia. Bahkan kalau mereka menilik lagi sejarah-sejarah masa lampau, yaitu di masa Kompeni dan masa VOC, orang-orang Belanda, orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan di negeri ini mendatangkan langsung seorang klan Habib dari Yaman menjadikan Indonesia orang-orang yang beradab. Namun sekarang dan belakangan polemik terus berkembang bahwa
Indonesia akan menjadi tarim kedua, sahabat beriman. Terus perbarui update terbaru dari Muslim Kontroversi setiap harinya, sahabat beriman semua, agar Anda dan sahabat Anda serta relasi dan keluarga Anda tidak pernah ketinggalan update terbaru dari kanal Muslim Kontroversi yang membahas tentang kontroversi di negeri ini, khususnya klan Habaib dan klan Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Patut kita apresiasi terhadap para pembatal nasab. Dalam hal ini adalah Ki Haji Imaduddin sebagai pembatal utama ya, yang terus mendeklarasikan dan serius membongkar bahwa klan Habaib dan klan Ba'alwi bukanlah cucu dari Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.